Halo guys, sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dengan Habib Agatha Channel. Di video kali ini Habib Agatha Channel mau memberikan tutorial atau cara, yaitu bagaimana cara ngecek heater atau pemanas pada kulkas guys, pada kulkas 2 pintu guys. Ini aku siapkan 3 buah heater atau pemanas yang biasa kawan-kawan kita dinamakan pemanas atau heater kaca guys, yang terbuat dari kaca guys ya. Ini ada tiga buah ya, 1 2 3 heater kaca atau pemanas dari kaca. Dan ini ada beberapa ukuran atau buatnya juga berbeda dan panjangnya berbeda guys. Antara ketiganya nih, panjangnya yang paling panjang nih, yang paling panjang yang gede nih guys, yang gede nih guys. Ini biasanya yang sebesar ini ukurannya itu adalah 150 watt guys. Jadi panasnya, kekuatannya 150 watt yang panjang ini. Untuk panjangnya ukuran 14 in guys, 14 inci, 14 inci ini, 14 inci, dan menggunakan arus 220 volt AC guys, 220 volt AC atau arus alternating current guys. Ini ya guys ya. Ini yang panjang ini, paling panjang ini, dan dia berukuran panjang 14 in dengan kekuatan panas atau wattnya 150 watt guys, 150 watt pakai arus 220 guys. Terus untuk yang kedua ini dia berkekuatan 115 watt guys, pakai arus AC 220 volt guys, 220 volt guys. Ini lebih pendek dari yang tadi, bahkan paling pendek di antara ketiganya ini paling pendek sini ya guys ya. Terus untuk yang ini, yang ketiga ini berukuran, ada itu nampak ya guys, tulisannya masih nampak, 130 W atau 130 watt, dan menggunakan arus 220 volt guys ya. Ini 130 watt menggunakan arus 220 volt. Ini panjangnya sih hampir sama dengan yang kedua guys. Ini adalah suatu pemanas atau bisa dikatakan heater, dan di dalamnya ini adalah ada kumparan, yaitu berupa kumparan Nyclin. Ada 2 ujung, yang sini, ujung yang kanan, sama ujung yang ini. Kalau dikasih arus AC, arus alternating current, dia akan menimbulkan panas pada Nyclinnya tersebut guys. Nyclin tersebut menimbulkan panas, bahkan kalau lama dia bisa semakin panas dan dia semakin membara dan memerah guys di dalamnya. Dan ini dia dilindungi oleh kaca, makanya dia dinamakan heater atau pemanas kaca guys. Dan ini biasanya kalau terpasang di dalam evaporator atau di dalam lokasi ruangan evaporator pada kulkas 2 pintu,
dia ditaruh di bawah pol bawah, dan di atasnya biasanya dikasih logam. Biasanya logam terbuat dari aluminium tipis, ya aluminium tipis lah, tipis sekali, dan dipasang memanjang sepanjang ini guys, memanjang sepanjang ini, memanjang sepanjang ini. Ketebalan ya sekitar mungkin 4 cm lah, 4 cm 3 cm memanjang. Pokoknya dia fungsinya adalah menutupi kaca tersebut, menutupi elemen kaca tersebut atau heater kaca tersebut, menutupi. Karena apa? Karena pada waktu dia ada perubahan suhu, dia kan heater ini kan penghasil panas, suhunya tinggi sampai ada yang 150 watt. Kalau dia panas berarti panas yang dari dalam, dari neklin, dari kumparan neklin itu panas bahkan sampai membara, dia akan menembus kaca, terus akhirnya menembus tutup yang ada di atasnya itu berupa lempengan logam yang dari aluminium itu, menembus kaca itu panasnya, dan akhirnya panas tersebut menyebar ke atasnya, ya guys. Menyebar ke atasnya panas tersebut, dan akhirnya dia melelehkan semua es atau yang biasanya kulkas 2 pintu ngeblok, dilelehkan dengan panasnya dia. Begitu seterusnya. Fungsinya adalah untuk melelehkan pada waktu kulkas tersebut evapnya ngeblok. Kalau ngeblok kan nggak bisa disedot dengan kipas, bahkan kipasnya bisa keblok juga, bahkan kipasnya juga keblok dengan itu, dengan es, bahkan tidak bisa berputar, akhirnya tidak bisa bekerja terus, dalam arti bekerja memproduksi es terus begitu guys ya. Dengan adanya heater ini pemanas, dia akan meleleh, esnya meleleh dan akhirnya bekerja normal kembali. Nah, untuk pemasangan tadi dikasih itu pengaman yang dari logam, dari aluminium tadi, itu adalah mencegah supaya tidak terjadi pecahnya elemen ini guys, karena ini dilapisi dengan kaca. Kalau kaca itu kena suhu, dari suhu panas langsung kena suhu dingin, tiba-tiba kena tetesan air yang dari es tadi, itu bisa pecah guys. Jadi ini dikasih pelindung berupa lempengan dari logam, yaitu aluminium. Jadi diperhatikan kalau pas ganti ini heater, harus tutupnya dipasang kembali supaya aman gitu ya guys. Dan ini mau kita cek satu persatu, ini heaternya masih bisa digunakan apa enggak. Dan nanti setelah kita cek dengan multitester, nanti akan kita kasih arus. Kalau dia masih panas, diraba dengan tangan panas, dia masih bisa bekerja. Di samping itu dia ditester antara ujung yang satu, kabel ujung yang satu dengan ujung yang lainnya, dia akan masih menyambung. Dan kalau kita ragu, kita kasih antara kabel ini satu dengan satunya dikasih arus. Ini nanti tak praktekkan dengan dikasih arus, dan dia bisa panas guys. Itu ya guys. Dan kalau pas uji coba di dalam rangkaian, dalam sistem kulkasnya 2 pintu juga bisa
diputus terus diputus, langsung diambil kabel yang arah ke heater ini. Jadi langsung disambung dengan arus, dikasih arus langsung dengan steker gitu ya guys. Kalau ini enggak begitu lama kok, paling sekitar 5 detik 10 detik itu sudah kelihatan panasnya. 10 detik gitu sudah kelihatan panasnya kalau memang dia panas. Kasih steker, dikasih arus langsung, meskipun posisi pemasangan di dalam evap kelihatan panas. Dan diraba dengan tangan, tapi dengan catatan dilepas dulu stromnya, terus diraba. Oh berarti masih ada panas, berarti masih normal untuk heaternya. Gitu ya guys. Untuk selanjutnya akan kita cek dulu dengan multitester guys, satu persatu gitu ya guys ya. Ini multitesternya. Untuk multitesternya tak adjustment dulu ya guys ya. Ini tak adjustment, dia masih sambung benda. Itu aku posisi di posisi 100k guys, 100k. Ini tak coba tak adjustment ya guys. Masih sambung ya guys, jarumnya bergerak ya guys. Nah ini untuk yang kekuatan ini, kekuatan yang 130 watt ini, kita cek. Dia coba cek sini sama sini. Ini guys ya. Ini akan menyambung guys. Nyambung ya guys. Ya, nyambung ya guys ya. Ini berarti masih bagus. Nanti dipraktekkan dengan dikasih arus guys ya. Ini menyambung. Ini yang kekuatan 130 watt. Terus untuk yang paling gede ini kekuatan 150 watt, itu juga kita cek dengan multi. Ini nampak ini ya guys ya. Kalau masih sambung berarti masih bekerja guys. Ini gini, terus ini satunya gini, masih nyambung ya guys ya. Ini yang 150 watt masih nyambung juga, jadi masih normal. Tapi nanti kita cek panasnya dengan dikasih arus langsung guys, untuk yang 150. Dan ini yang untuk yang terakhir ini, oh malah ini yang 115 watt guys. Tapi mohon maaf guys, ini untuk kabelnya malah sudah lepas semua, jadi nggak bisa digunakan. Nah inilah, nggak usah digunakan ya guys ya. Dan ini mari kita mencoba untuk mengetahui panas dan tidaknya, itu ya guys ya. Panas dan tidaknya dikasih arus langsung gitu ya guys. Ini kita mau mencoba panas daripada yang kita coba. Ini adalah yang kecil, yang 130 watt. Kita coba kita kasih arus langsung guys, dengan cara yaitu steker ini ada 2 kabel, langsung disambungkan, mudah terbolak-balik, tidak masalah karena ini arus AC, arus alternating current. Kita isolasi nanti biar enggak nyetrum ya guys. Ini satunya kita isolasi juga, ini nanti kita isolasi, nanti dia akan panas dan lama-lama akan membara. Ini kita praktekkan dengan arus langsung guys. Isolasi ya guys ya, biar aman. Ini tak isolasi. Ini ya guys ya. Tak isolasi guys, biar aman guys. Ini kita colokan di posisi ini voltmeter saya ya, 216. Kita colokan ini guys ya, nanti kelihatan panas. Nah, coba 1 2 3 dicolokan. Ini colokan guys, tak cek. Oh udah hangat guys, ini udah hangat. Oh baru berapa detik udah hangat guys. Main nanti bisa sampai merah guys, itu sampai merah nanti itu. Jadi untuk satunya nanti seperti itu guys, sama ngeceknya.
tapi nggak usah ya, satu saja udah memenuhi perwakilan guys ya. Semakin lama semakin merah guys. Itu belum ada hitungan 1 menit, nggak ada guys. Itu hitungan detik merah gitu ya guys. Itu kalau dipegang sama tangan nggak kuat guys, itu merah, langsung merah ya guys ya. Kita coba aku pakai tisu biar lebih paham. Pakai tisu ini membara guys ya, nampak merah ya guys ya. Ini aku pakai tisu, ini pakai tisu guys ya. Ya, terbakar ya guys, ada ya panas ya guys ya. Ini aku pakai tisu merah membara nih guys. Ini adalah dikasih harus langsung, ini merah membara, nampak ya guys ya, nampak merahnya. Ini tisunya terbakar, ada apinya guys, gitu ya guys ya. Ini ya sampai terbakar guys ya, sampai terbakar. Terima kasih atas subscribe, like, serta komennya dari sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Dan Habib Agatha Channel mengucapkan selamat untuk salam sehat, salam bahagia, juga salam sejahtera untuk sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Dan tidak lupa salam pasti bisa untuk sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Tadi pas tak cek terus langsung sampai terbakar guys itu tisunya. Itu ya guys ya, saking panasnya. Salam sehat, salam bahagia, juga salam sejahtera untuk sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Dan semoga kita semua bisa berjumpa lagi di video-video dari Habib Agatha Channel selanjutnya. Dadah.